Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Tragedi Kematian Akibat Ritual Pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasanya saya sarankan untuk kalian semua agar mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini dengan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Ayuni Aidina adalah seorang penulis yang baru saja melahirkan anak keduanya. Suaminya baru saja dilanda kebangkrutan setelah kebakaran pabrik kapas yang menewaskan beberapa pegawai, juga kerugian besar pada pabrik itu yang membuat mereka sekeluarga terpaksa memberhentikan pabrik peninggalan orang tua mereka. Suaminya bernama Damas Pramono, seorang pekerja keras yang selalu menyayangi Ayuni dan juga Kirana, anak pertama mereka. Sehari-hari bekerja membanting tulang untuk menafkahi anak istri. Kebakaran itu seperti terlalu memaksa Damas untuk segera menghemat pengeluarannya. Damas ini teringat oleh rumah orang tuanya di desa Kayu Jati. Ia berencana menjual rumahnya yang berada di kota, yang nanti uang hasil penjualan rumah itu akan digunakan olehnya. Pindah rumah sama sekali bukan pilihan baginya untuk saat itu, namun keadaanlah yang harus dimengerti. Bila mana ia tidak segera menjual rumah itu, sementara pekerjaan pun sedang tidak ada, uang apa yang akan dipakai untuk menafkahi istri dan kedua anaknya? "Mas, kamu yakin mau menjual rumah kita? Apakah tidak ada cara lain yang resikonya lebih kecil? Sekarang ini kita punya bayi, anak kedua kita harus benar-benar kita perhatikan. Lalu bagaimana dengan sekolahnya Kirana? Dia sudah dewasa, umurnya sudah 17 tahun. Apa penjelasan kamu untuknya nanti?" "Aku yakin cara ini adalah cara yang tepat untuk kita. Lagi pula aku juga belum punya pekerjaan tetap. Para pegawai banyak yang jadi korban kebakaran. Keluarga mereka masih berduka, sementara pegawai lain trauma dengan kejadiannya. Seandainya aku memilih untuk membuka kembali pabrik, juga tidak akan berhasil. Biaya yang harus kita keluarkan akan bertambah besar. Justru Kirana sudah dewasa, maka aku ingin dia mengerti kondisi kita sekarang ini. Kirana akan dipindahkan dari sekolahnya. Dia akan sekolah di desa." Di dalam hati Ayuni semua begitu kacau, berantakan. Tidak mudah baginya untuk begitu saja memprotes keputusan suaminya. Ia tahu bahwa posisi itu memang sangat sulit untuk siapapun, apalagi tentang pendidikan Kirana. "Ya sudah, lebih baik kamu siapkan makanan, sebentar lagi Kirana pulang. Aku nanti yang akan menjelaskan kepadanya," kata Damas. "Pabrik kapas yang kebakaran itu peninggalan orang tua kamu yang tinggal di desa Kayu Jati. Aku merasa tidak enak kalau harus memberi kabar buruk ini kepada mereka," kata Ayuni merubah topik pembicaraan. "Ya, kamu siapkan dulu makanannya. Jangan terlalu serius." Tiba-tiba Kirana datang, membuka pintu rumah dengan kasar, tidak menyambut kedua orang tuanya yang ada di dalam rumah. Dari awal aku sudah tidak yakin Kirana akan mengerti. Kondisinya saja seperti itu. Sepertinya dia sedang punya masalah. Sebaiknya aku menyusulnya ke kamar. "Semoga berhasil," bisik Damas. Ayuni menggeleng-gelengkan kepalanya. Dibukalah pintu kamar Kirana. "Sayang, kok kamu cemberut begitu? Kalau kamu ada masalah di sekolah, cerita sama bapak sama ibu. Jangan menyimpannya untuk diri kamu sendiri.
kata Ayuni dengan lembut kepada putrinya. Uang SPP Kirana menunggak 3 bulan, Bu. Tadi guru sudah bilang katanya bapak sama ibu harus bayar paling lambat besok. Terus kenapa kamu sedih begitu? Kan tinggal dibayar saja. Tidak ada orang tua yang tega membiarkan anaknya putus sekolah, sementara anak lain masih ceria dengan dunia mereka. Tapi Kirana kasihan sama bapak sama ibu. Nyari uang kan susah. Ibu kira Kirana tidak tahu tentang kebakaran pabrik kapas bapak. Kirana sudah tahu, Bu. Justru Kirana mau bantu supaya kita sama-sama berusaha untuk mencari jalan keluar dari musibah ini. Mendengar kata-kata anaknya itu, Ayuni luluh. Dalam hatinya, hidup kembali sesuatu yang hampir sepenuhnya padam. Semangat untuk menghidupi keluarga, menyayangi mereka, dan bagaimana supaya bisa tetap bahagia. Ternyata kamu anak yang pengertian ya, Nak. Ibu bersyukur punya putri yang cantik, berprestasi, dan bersifat baik sepertimu, Nak, kata Ayuni sembari memeluk putrinya tanpa sadar air matanya menetes di atas pundak Kirana. Bagaimana cara Kirana membantu bapak dan ibu? Tanya Kirana. Belajar yang rajin dan nurut sama orang tua. Kirana memeluk ibunya kembali. Ia paham betapa besar kasih sayang ibunya terhadapnya. Walaupun ia masih gelisah memikirkan cara supaya orang tuanya bisa keluar dari krisis ekonomi keluarga. Kirana belum makan kan? Ayo makan dulu. Bapak udah nunggu di ruang makan. Akhirnya seluruh anggota keluarga pun berkumpul di meja makan, termasuk si kecil, adik baru Kirana yang diberi nama Gali. Mereka adalah motivasi terbesar Ayuni dan Damas untuk optimis dalam menghadapi ujian ini. Kirana, ayo sini, duduk di sebelah bapak, kita makan bareng ya, ajak Damas. Alhamdulillah ya pak, kita masih ada makan malam enak seperti ini. Makan pakai ikan, lengkap sama sayur-sayuran. Mungkin beberapa hari lagi tidak akan seperti ini, ucap Kirana sembari mendekati Damas dan menantang piring makan. Kok gitu ngomongnya? Ya, gimana lagi? Kirana ada apa? Damas sedikit terkejut mendengar ucapan putrinya itu. Dia berharap semua akan baik-baik saja. Pak, Kirana ini setiap akhir pekan selalu berangkat belajar tambahan. Bahkan kadang-kadang Kirana pulang malam. Bapak tahu itu kan? Tapi apa Bapak pernah berpikir bahwa sebenarnya Kirana juga khawatir sama Bapak? Biaya belajar tambahan yang diadakan setiap akhir pekan itu tidak murah, Pak. Kirana mau berhenti saja ya, daripada Bapak tambah repot. Belum lagi kebutuhannya Gali sehari-hari. Pabrik kapasnya Bapak kan baru saja kebakaran. Maafkan Bapak ya nak, tapi bagaimanapun juga kamu harus fokus sama pendidikan kamu. Dan soal belajar tambahan sama sekolah kamu tidak usah khawatir. Semua akan Bapak bayar lunas besok. Setelah itu Bapak urusi urusan lainnya. Maksud Bapak? Tanya Kirana. Ayuni menuangkan air putih di sebuah cangkir yang terletak di depan Kirana. Damas menunduk bingung, situasinya benar-benar sulit. Minum dulu, ucap Kirana. Bapak sudah bilang sama ibu, kita akan menjual rumah ini dan pindah ke desa Kayu Jati, desa nenek dan kakek kamu. Kirana mau kan tinggal di sana? Kirana, tenang saja. Bapak akan cari sekolah paling bagus di daerah sana buat Kirana. Bapak harap Kirana tidak keberatan. Sebenarnya kalau itu memang cara untuk Kirana meringankan beban orang tua, kenapa tidak? Ya karena tidak semua sesuatu yang berada di dunia ini harus sesuai dengan keinginan kita. Kirana ikhlas kok. Semua terserah Bapak sama Ibu, selama itu baik buat masa depan Kirana. Terima kasih sudah mengerti keadaan Bapak. Bapak bangga sama kamu nak. Setelah semua urusan sekolah kamu selesai, kita siap-siap buat pindah ke Kayu Jati ya, kata Damas bernapas lega. Pak, anaknya pengertian ya, ucap Ayuni. Ibu juga pengertian sama Bapak. Mereka bertiga pun tersenyum kecil. Gali yang tidak tahu apa-apa rupanya ikut tertawa melihat keluarganya bahagia. Ikatan batin sebuah keluarga memanglah sangat kuat.
Setelah ini kita beres-beres menyiapkan diri untuk pindah, supaya lusa kita tidak berburu-buru berangkatnya. Persiapan jauh dari awal itu lebih bagus, kata Damas. Seluruh anggota keluarga rupanya menyetujui keputusan Damas. Tidak terkecuali Galih. Sedari tadi, bayi laki-laki itu tersenyum melihat kakak dan orang tuanya. Keesokan harinya, Damas pergi ke sekolah Kirana untuk mengurus biaya pendidikan Kirana. Perpindahan Kirana juga sudah disetujui oleh pihak sekolah. Hampir semua sudah beres. Sementara Ayuni dan juga Kirana sibuk beres-beres rumah. Barang-barang sudah tersusun rapi di koper. Bahkan Damas telah menyewa mobil pick-up juga untuk menggotong barang-barang besar seperti lemari, ranjang, dan juga yang lainnya untuk dipindahkan ke tempat tinggalnya di daerah Kayu Jati. Semoga perjalanan besok pagi menyenangkan, kata Kirana. Orang tuanya mengusap kepala Kirana dan memeluknya. Terima kasih sayang. Iya pak, bu, Kirana sayang sama bapak, sama ibu. Keesokan harinya Kirana membuka pintu kamarnya. Barang-barang di depan pintu kamar Kirana sudah tertata rapi. Kirana, cepat mandi. Hari ini kita akan berangkat sayang. Ibu sudah menyiapkan baju gantimu. Ada di kamar mandi. Kau cek saja di sana, perintah Ayuni. Iya bu, ini baru aja bangun. Kirana gosok gigi dulu biar mulut Kirana tidak bau. Lebih baik sekalian mandi nak. Kamu kira ini jam berapa? Oh iya, sampo sedang habis, tidak apa-apa ya. Baiklah. Kirana sudah membayangkan betapa beratnya hari ini. Ia sungguh tidak terbiasa jika berlama-lama tinggal di desa. Namun, ia berdoa supaya Tuhan mempermudahkan urusannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ayuni menyusul suaminya di depan. Kita berangkat pakai mobil ini, tanya Ayuni kepada Damas. Iya, kita cuma punya satu mobil kan? Aku kira mobil ini bakal kamu jual juga mas. Jangan bercanda. Hingga tiba saatnya, Kirana dan juga keluarganya berangkat ke desa itu. Kirana masih menikmati perjalanan, sesekali memandang mobil pick-up yang ada di belakang. Ia sibuk mendengarkan lagu sementara Ayuni memangku Galih erat-erat. Tentu saja bayi yang belum lama dilahirkan seperti Galih belum siap untuk mengalami perjalanan panjang seperti ini. Ia akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi Damas dan juga Ayuni. Dalam batin Ayuni semua kekhawatiran muncul. Entah hal yang perlu untuk dikhawatirkan atau tidak, rasa sayangnya terhadap Galih tidak bisa dipungkiri. Jalannya hati-hati ya mas, kasihan Galih. Ini perjalanan panjang pertamanya. Iya sayang, aku paham kok. Lagi pula kamu tahu sendiri kan, jalannya itu kan tidak rata, banyak bebatuan. Tapi tenang saja, aku mengerti kondisi anak kita kok. Aku merasa bersalah, kata Damas. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang bersalah di sini. Ibu, apakah kita membawa persediaan minuman selama perjalanan? Aku haus. Lagu ini lama-lama membuatku bisa juga, pinta Kirana. Ada, makanya jangan dengerin lagu terus. Ngobrol sama bapak atau ibu supaya tidak sepi. Aku baru memutar 4 lagu bahkan. Nanti kalau sudah sampai di desa, jaga sikap ya yang sopan. Nenek dan juga kakek pasti juga akan bahagia jika kita tinggal di sana, perintah Ayuni. Jadi nenek dan juga kakek sudah tahu tentang kebakaran pabrik kapas itu. Aku berharap mereka bisa menerima kehadiran kita di sana bu, sahut Kirana. Nenek dan juga kakekmu orangnya santai kok, tidak usah terlalu banyak khawatir. Ayah akan menjelaskan kepada mereka, mereka pasti akan mengerti kok. Semua ini kan musibah, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Tidak ada juga yang pantas untuk disalahkan. Kamu jangan berpikir macam-macam tentang nenek dan juga kakekmu ya. Takut nanti jadi prasangka buruk. Damas berpikir bagaimana caranya memperbaiki situasi. Beberapa waktu kemudian,
Tidak jauh dari desa ada seorang gadis yang digotong banyak orang. Kirana melihat kejadian itu. "Kenapa gadis itu?" tanya Kirana kepada orang tuanya. "Mungkin kecelakaan. Apa sebaiknya kita tolong saja, Bu?" tanya Damas kepada istrinya. "Tidak, Mas. Jangan. Aku tidak mau hal buruk terjadi kepada kita." Gadis itu tampak histeris. "Kalau memang kecelakaan, kenapa tidak ada luka di tubuhnya? Kamu lanjut saja perjalanannya. Jangan berpikir lama-lama, dan jangan berpikir macam-macam juga. Kali sedang menunggu," jawab Ayuni. "Iya Pak, jangan Pak. Kita kan masih orang baru di sini. Nanti kalau mereka kira kita orang jahat, bisa diserang kita," kata Kirana melanjutkan. "Nantikan bicaramu, Kirana. Jangan bicara macam-macam. Bapak sedang menyetir. Dari tadi kamu terlalu banyak khawatir. Kamu bisa tidur dulu. Kan sudah dekat, Pak. Kalau begitu, terserah kamu saja." Hingga akhirnya mereka tiba di tujuan mereka. Nenek dan juga kakeknya Kirana menyebut mereka dengan baik. Bahkan sampai dibuatkan nasi sayur dan juga teh hangat. Kali digendong kakek dan juga diajak ke belakang rumah melihat seekor sapi. Dan bayi laki-laki mengemaskan itu tertawa. "Kapan kalian berencana untuk datang kemari? Maaf ya, Ibu tidak tahu teknologi sekarang yang sudah maju. Seandainya pakai surat saja sudah juga tidak mudah. Butuh waktu lama untuk sampai ke kalian. Kalian juga tumben datang ke sini," ucap Nenek Rina, ibu dari Damas. "Iya, sejak punya Gali kan Bu, punya anak bayi sekarang repot Bu. Mau kemana-mana naik mobil juga harus berpikir 10 kali. Takut kalau kenapa-napa, kasihan kan?" sahut Damas. "Tapi alhamdulillah Gali sehat. Dari berangkat hingga sampai di sini semua baik-baik saja. Malah sekarang dia lagi sama kakeknya di belakang rumah. Katanya mau lihat sapi," tambah Ayuni. "Aku sangat bersyukur anak dan juga cucuku datang ke sini. Sudah lama ayahmu menanyakan Gali, Mas." Suasana hening sejenak. Nenek Rina kemudian pun kembali berbicara. "Ayuni, bagaimana kondisi kamu? Sehat kan? Asinya juga lancar?" "Sehat Bu, alhamdulillah lancar." "Bu, aku nyusul kakek ya," pinta Kirana. "Aku dan juga ayah kalian kan belum bertemu Gali sejak dia lahir. Terakhir kali waktu kamu hamil usia 1 bulan. Itu pun sekedar mampir, tidak menginap. Kalian masih ingat kan?" "Iya Bu." Bahkan beberapa waktu setelah ayah dan juga ibu Kirana berbincang dengan nenek, nenek memasak makanan yang cukup banyak untuk mereka. "Bu, Gali rewel, sebaiknya ibu susul," kata Kirana tiba-tiba. Sementara seluruh keluarga makan, Ayuni mengurus Gali di luar rumah. Kirana senang, ternyata semuanya tidak seburuk yang ia bayangkan. Bahkan jauh lebih menyenangkan, ia benar-benar mendapatkan rumah baru dan kenyamanan baru. "Pak, di sini ada yang buka lowongan pekerjaan tidak? Kalau ada, Bapak temani saya bertemu orangnya ya. Saya sedang mencari pekerjaan," kata Damas. "Loh, nanti pabrik yang mengurus siapa? Pabrik itu Bapak pasrahkan kepadamu. Mau kamu sia-siakan kesempatan yang Bapak berikan? Padahal sudah lama sekali sejak Bapak menyerahkan pabrik kapas itu kepadamu, dan sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Saya sebenarnya ingin memberitahu hal ini sedari tadi Pak, namun belum sempat saja. Pabrik kapas itu baru saja mengalami kebakaran. Sebagian karyawan bahkan meninggal di sana Pak. Damas tidak bisa mendirikan pabrik itu kembali karena kerugiannya terlalu besar. Tapi Damas mengambil keputusan untuk menjual tanah bekas pabrik itu kepada orang lain, supaya nanti uangnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari kita dan juga pendidikan Kirana." Kakek menghela napas dan dia nampak sangat sedih sekali mendengar kabar itu. Dia memberikan saran supaya Damas membuka toko tekstil di samping rumah kakek. Rupanya kakek sudah paham bahwa Damas keluarga pindah dari kota ke desa karena hal itu. "Kamu sebaiknya menggunakan uang hasil penjualan tanah itu untuk buka usaha tekstil di samping rumah ini, supaya istrimu juga bisa membantu biar Gali diurus oleh ibumu." "Terima kasih Pak, saya tidak tahu bagaimana jadinya keluarga saya jika tidak ada Bapak dan juga Ibu,"
ucap Damas. Kamu ini bicara apa? Kamu kan darah daging bapak dan ibu. Apakah merupakan satu hal yang tidak wajar jika orang tua membantu anaknya yang sedang dalam musibah? Semua ini kecelakaan, bapak paham. Bapak juga berterima kasih kepadamu karena sudah menjalankan amanah bapak. Iya pak, terima kasih banyak ya pak. Memang tidak mudah bagi bapak untuk melepaskan tanah itu begitu saja. Damas meminta maaf ya pak atas semua ini. Damas akan berusaha untuk tidak membuat bapak kecewa lagi. Maafkan Damas. Tidak bisa dipungkiri, kebakaran pabrik itu membuat seluruh keluarga Damas terpukul. Namun, keadaan bisa dirubah dengan keyakinan besar untuk memperbaiki segalanya bersama-sama dan saling mendukung. Keesokan harinya Damas dan juga Kirana pergi ke sekolah terdekat. Sekolah baru Kirana di Kayu Jati. Damas telah mengurus semuanya, bahkan 2 hari ke depan. Kirana sudah bisa melanjutkan sekolahnya, hingga sampailah mereka berdua di rumah. Bagaimana tadi? Lancar? Tanya Ayuni. Lancar alhamdulillah, jawab Damas. Bu, Kirana ke kamar nenek dulu ya. Tentu saja, pergilah. Sesamanya di kamar neneknya, Kirana menanyakan kejadian kemarin kepada nenek tentang seorang perempuan yang digotong para warga. Kejadian itu membuat Kirana penasaran dan mencari tahu kebenarannya. Kamu tidak akan mengerti walau nenek jelaskan sekalipun, Kirana. Sebaiknya nenek tidak usah cerita saja ya. Ceritakan kepada Kirana, Nek. Kirana ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada perempuan itu, sampai-sampai dia kok digotong-gotong oleh para warga. Kondisinya seperti orang sakit, aneh sekali. Apakah kabar tentang kejadian ini sudah tersebar di desa? Perempuan itu, nenek yakin yang kamu maksud itu adalah Sekar Mirah. Dia memang masih muda, namun ambisinya untuk kaya sangat tinggi. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memakai sebuah benda bodoh yang katanya bisa mendatangkan kekayaan. Menurut kabar yang beredar, benda itu bernama Pring Petuk, sebuah bambu yang ruasnya saling bertemu satu sama lain. Orang-orang tua di sini tahu betul betapa berbahayanya benda itu. Ada makhluk gaib di dalamnya. Tapi nenek berusaha untuk tidak mempercayainya. Nenek bahkan pernah menghentikan Sekar Mirah untuk berhenti menggunakan benda itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kamu bisa melihat sendiri, Kirana. Dunia memang sudah gila, kata nenek. Tapi apakah penduduk desa Kayu Jati dirugikan oleh perbuatan Sekar Mirah, Nek? Entah, nenek berusaha menjauhi hal-hal seperti itu. Yang paling penting, kita sekeluarga jangan ikut campur tentang urusan Sekar Mirah itu. Sudahlah, jangan bertanya lagi untuk hal yang sama. Lebih baik kamu bantu nenek menanam jagung di kebun. Ada banyak yang belum selesai. Baik, Nek. Kebun jagung yang jaraknya lumayan dekat dengan rumah itu terlihat bersih dan segar. Bahkan Kirana ini bisa meredakan rasa penasarannya setelah sampai di sana. Memang tidak terlalu drastis, tetapi Kirana penasaran ada sesuatu yang ia ingin tanyakan dan belum dijawab. Tapi menanam banyak pohon jagung dan memetik sebagian jagung cukup melelahkan. Mungkin itu 20% faktornya. Kamu tidak boleh terlalu ingin tahu tentang benda itu, Kirana. Lakukan saja pekerjaan yang positif dan juga normal. Kehidupanmu akan lebih menyenangkan, apalagi kamu masih muda, kata nenek. Setelah beberapa waktu akhirnya Kirana lelah. Dia pun meminta izin untuk pulang kepada neneknya. Loh, tidak mau bareng nenek saja? Tapi kalau memang kamu maunya pulang sendiri ya tidak apa-apa. Nenek sebentar lagi juga mau pulang kok. Kamu yakin tidak mau pulang bareng saja? Tidak, Nek. Kirana pulang sekarang. Kirana haus. Ya sudah, baiklah kalau seperti itu. Toh juga tidak terlalu jauh dari sini. Hati-hati ya. Di sisi lain, aku tidak menyangka Bapak bisa menerima kenyataan pahit ini. Aku kira dia akan marah kepadaku, karena sesuatu yang dia punya, yang dia tanggung jawabkan kepadaku,
telah hangus terbakar dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tuhan memberi kita kelancaran atas semua kegiatan yang kita lakukan. Semua berjalan lancar dan didukung oleh orang-orang. Alhamdulillah ya mas. Iya bu, rumah ini bahkan juga menyambut kita sekeluarga. Suasananya nyaman, tanpa kita harus kembali menyesuaikan diri. Anak-anak pun terlihat senang. Kita punya 2 anak yang bisa mengerti kita ya mas. Ya memang kalau semua dijalani dengan lapang dada dan juga keikhlasan akan memberikan dampak yang baik juga untuk kita sendiri. 14 hari kemudian, hidup di desa Kayu Jati sudah menjadi hal yang biasa untuk Kirana. Tidak ada keberatan dan juga keluh kesah, semua normal, bahkan sekolah barunya cukup menyenangkan. Dia bahkan sudah memiliki seorang sahabat desa bernama Citra. Esok harinya Citra akan datang ke rumahnya, tapi hari ini Kirana harus membeli kue kering di warung terdekat untuk dihidangkan di ruang tamu. Karena persediaannya memang sudah tidak ada, maka harus dibeli olehnya. Kirana menggunakan sepeda kakek untuk ke sana di perjalanan. Ia kembali bertemu dengan wanita yang nenek bilang sebagai Sekar Mirah. Dia kini terlihat baik-baik saja, pakaiannya juga normal saja. Setelah beberapa hari sejak Kirana melihat kejadian itu, Sekar Mirah lama tidak kelihatan. Ya wajar, mungkin karena Kirana masih warga baru di sana, atau memang Sekar Mirah yang jarang keluar rumah. Tapi tetap ada yang aneh dengan wanita itu. Rambutnya seperti habis dipotong menggunakan sebuah pisau. Dia menatap tajam ke arah Kirana, bahkan memandangi Kirana dengan jarak yang sangat dekat. Kirana menjadi ketakutan. Kantung mata Sekar Mirah berwarna hitam. Tentu saja semua orang juga akan takut dengan situasi yang sama. Maaf, apa yang salah dengan diri saya? Tanya Kirana. Sekar Mirah menjauh dan kembali berjalan. Dia hanya tersenyum mendengar pertanyaan Kirana. Tidak lama kemudian dia menangis. Kirana menduga Sekar Mirah mengalami gangguan kejiwaan. Seperti yang nenek katakan, ada kejadian tidak enak Sekar Mirah dengan sebuah benda yang bernama pring petuk. Sudahlah, terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting akan membuang-buang waktu. Aku harus segera membeli kuenya sebelum hari semakin panas. Sesampainya di warung, Kirana melihat ibu penjaga warung berbicara dengan temannya. Rupanya, mereka membicarakan Sekar Mirah. Lama-kelamaan, Kirana risih juga dengan cerita itu. Kirana memanggil ibu itu. Bu, kue keringnya 2 toples ya? Iya neng, carinya rasa apa? Terserah. Kirana telah mendapatkan kue pesanan neneknya. Dia bergegas pulang dan sesamanya di rumah, Kirana bertemu Ayuni yang sedang membuat api. Ibu sedang apa? Kan sudah ada kompor, tidak perlu susah-susah membuat api itu bu. Kompor lebih boros Kirana. Lagi pula sudah lama ibu tidak melakukan pekerjaan seperti ini. Ibu senang bisa membantu kakek dan juga nenekmu. Tidak lama setelah itu, Ayuni kemudian melihat pakaian Kirana yang lusuh terkena tanah. Sembari mengusap rok anaknya, Ayuni bertanya kepada Kirana, "Pakaian kamu kenapa nak? Semua baik-baik saja kan?" "Sangat baik bu, Kirana baru saja selesai membantu nenek di kebun dekat sini. Tapi di jalan tadi memang agak menyeramkan sih, padahal siang hari." "Memangnya ada apa?" "Tidak ada." Dalam benak Kirana, Sekar Mirah selalu hadir. Rasa penasaran Kirana memang sudah tidak bisa dibendung lagi. Malam pun tiba. Terlihat bayang-bayang Damas dari jendela depan rumah. Pria itu akhirnya mengetuk pintu pelan-pelan, berharap Kirana atau Ayuni membukakan pintu. "Iya pak, bentar," kata Kirana. "Tolong ambilkan bapak segelas air putih. Bapak capek mau istirahat." Baru saja Kirana mulai beranjak dari tempat itu, Damas menarik tangan Kirana. "Tidak jadi, kamu istirahat saja.
Pasti kamu juga lelah setelah melakukan kegiatan sehari ini kan? Tidak apa-apa Pak, Kirana ambilkan. Di dapur, Kirana kemudian memutuskan untuk membuat teh terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Karena tiba-tiba saja Kirana tertarik melihat sekantung teh celup yang belum dibuat, tergantung di rak makan. Selain itu, Kirana kembali lagi untuk memberikan air putih kepada ayahnya. Namun ayahnya tiba-tiba tidak ada. Keadaan menjadi sepi, pintu tertutup, kendaraan Damas berada di dalam rumah, sementara lampu pun mati, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Suasana hening, Kirana ketakutan. Ada sebuah bayangan hitam berukuran besar dengan sedikit cahaya kuning remang-remang setelahnya. Tubuh Kirana menggigil, keringatnya bercucuran, bahkan wajah Kirana mendadak pucat. "Hei!" Sontak Kirana berteriak. Kondisi rumah menjadi tidak karuan. Ternyata kakek yang datang. Kakek buat Kirana kaget aja. "Loh, kamu kenapa berteriak?" Semua orang mungkin sudah bangun saat ini karena teriakan kamu. Tadi Kirana melihat seorang seperti bapak, dia minta air putih. Kirana ambilkan, tapi tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Kirana jadi tidak yakin kalau itu benar-benar bapak, kek. Apalagi pintu tertutup tiba-tiba. Kendaraan bapak, motor itu yang berada di sebelah kiri ruangan tiba-tiba ada di sini. Sebelumnya motor itu berada di luar. Bahkan lampu juga mati. Seakan-akan semua baik-baik saja. Tapi Kirana tahu ini semua aneh. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kirana takut kemarin siang Kirana bertemu dengan Sekar Mirah. "Sudah, semua tidak ada. Kamu itu berhalusinasi. Ini pasti pengaruh dari pertemuanmu itu dengan Sekar Mirah." Penampilan dan juga seri wajahnya memang sedikit menakutkan. Pasti itu sebabnya kamu berhalusinasi. Sudah, sekarang kamu tidur, atau anggota keluarga yang lain akan keluar dari kamar mereka dan kesini. Kakek tidak mau mereka mencemaskanmu. Tapi, apa cahaya kuning itu juga halusinasi? Tidak, kamu lihat bola lampu kecil itu. Sebenarnya sudah rusak. Maka dari itu cahayanya memang remang-remang. Kakek mencoba menyalakan, ternyata bisa. Namun hanya sebentar sebelum akhirnya rusak total. "Kek," bayangan pada lampu itu tentu saja kakek. Kirana tersenyum kecil. Akhirnya dia bisa berpikir positif setelah mendengar ucapan kakeknya. Krek. Bunyi gorden terbuka. Cahaya matahari perlahan masuk ke dalam kamar Kirana. Dia bersyukur bisa tidur dengan nyenyak. Ayuni datang menghampiri Kirana dari arah lorong dekat pintu belakang. "Kirana, buku kamu sudah siap semuanya. Jangan lupa, kamu belum memakai ikat pinggang. Sebaiknya kamu pakai sekarang daripada akhirnya nanti kamu benar-benar lupa. Oh ya, titip Gali sebentar, ibu mau ke belakang." Wajah Kirana cemberut. Hari ini dia terlihat tidak bersemangat. Sementara Gali duduk di sebuah bangku kecil empuk berwarna biru sambil dipegangi oleh kakaknya. "Kirana, semuanya sudah siap, ayo berangkat," seru Damas. Tiba-tiba Ayuni datang. "Iya sebentar, aku menyuruh Kirana menjaga Gali tadi. Ibu, ikat pinggangku tidak ketemu. Aku menyiapkan buku terlebih dahulu, tolong sekalian bantu carikan ya bu." Kebiasaan buruk seperti inilah yang berhasil melekat di tubuhmu dari kau kecil hingga sekarang. Kirana tersenyum kecil dan mulai bergegas menyiapkan perlengkapan sekolahnya. "Ini sudah ketemu, ibu menemukannya di bawah lemari. Pasti setelah kamu copot, kamu langsung melemparkannya kan?" "Iya bu, wajarlah, Kirana capek setiap hari mengurus urusan sekolah." Kirana tidak terlalu menciptakan beban di pikiran Kirana. Akhirnya Kirana berangkat menuju ke sekolah. Sesamanya di sana, ia bertemu dengan Nabila, teman sekelasnya yang sudah cukup akrab walau belum terlalu lama bertemu. Tapi Nabila adalah orang yang selalu kemana-mana berdua dengan Kirana. Saat jam sekolah tiba, Nabila mengajak Kirana ke kantin. Di sana, mereka duduk di sebuah bangku panjang yang disediakan sekolah untuk para siswa. "Kayaknya aku udah mulai gak nyaman deh.
sama rumah baruku itu? Kamu kan tinggal di desa ini juga. Kamu pasti kenal dong dengan Sekar Mirah. Sebenarnya siapa dia? Kenapa banyak warga yang tahu tentang dia? Tanya Kirana. Oh dia, setahu dia itu orang gila deh. Kamu lihat aja, nanti kalau di desa, ketika kamu bertemu dengan dia, pertama kamu akan merasa terganggu dengan penampilan dia yang sangat menyeramkan. Yang kedua, kamu akan merasakan baunya, kayak bunga terus campur dupa gitu. Pokoknya nggak enak, ada bau-bau tanah juga. Tapi kalau kata nenekku, dia tidak berbahaya sekarang. Tidak berbahaya bagaimana? Maksudmu dia itu berbahaya begitu? Ia merugikan orang, meresahkan orang juga. Dia dulu memasang sebuah benda di rumahnya, katanya untuk keselamatan. Tapi setelah beberapa hari dia memasang benda itu, mulai ada yang tidak wajar. Para warga sering melihat sosok bertubuh tinggi, kurus dan berwajah hitam duduk di terasnya malam-malam. Sosok. Para warga yakin bahwa sesuatu yang mereka lihat memang bukan manusia. Mereka mulai curiga dengan Sekar Mirah. Tapi pada saat itu tidak ada yang melakukan apapun, perlawanan, pelaporan, atau bahkan bertanya pada Sekar Mirah. Oh, jadi mereka masih belum terlalu yakin terhadap apa yang mereka lihat, atau mereka merahasiakan hal itu satu sama lain pada saat itu. Jujur, aku tidak terlalu banyak tahu tentang dia. Lebih baik kamu bertanya kepada orang-orang desa nanti. Janji deh, pulang sekolah nanti kita jalan bareng, kata Nabila. Di sisi lain, Damas pun kemudian mengumpulkan orang untuk membantu pembangunan toko tekstil di dekat rumahnya. Pembangunan itu berlangsung dari pukul 6 pagi hingga 5 sore. Kamu mampir dulu ke rumahku ya, Ki? Pinta Nabila. Aku capek mau tidur. Habis sholat lah. Kamu ini bagaimana? Kamu kira aku lupa waktu seketika kalau udah capek? Ya kirain. Makanya kalau ngomong yang lengkap, jangan kayak tebak-tebakan gitu. Aku jadi mikir deh. Kirana tiba di rumah. Nenek menemuinya dan berkata, tasnya ditaruh dulu, biar nenek yang meletakkan di meja kamu. Terima kasih, Nek. Kamu ganti baju dulu, jangan ditunda-tunda. Setelah ini kamu harus sholat maghrib. Kalau habis maghrib jangan langsung tidur, kebiasaan. Nanti bangun tengah malam alasannya mau ganti sholat isya. Kirana meringis, dia malu dengan kebiasaannya yang salah itu. Pokoknya setelah ini, aku mau minum kopi supaya tidak ketiduran. Esok harinya, dia tidak gila. Hanya mengalami semacam stres berat yang membuat dia bertingkah sedikit aneh. Anaknya akan membawanya ke dokter kejiwaan besok lusa, kata Nabila. Kamu tahu dari mana? Dari anaknya langsung. Aku bertanya kepada anaknya, dia memintaku untuk mendoakan Sekar Mirah setelah itu. Mungkin karena orang-orang di sini sudah terlalu banyak yang tidak suka kepada Sekar Mirah, anaknya memintaku untuk mendoakan dia. Kirana terdiam. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Jadi intinya, sekarang mereka orang-orang baik dong. Kalau anaknya memang dari dulu baik-baik, dia bercerita kepadaku bahwa dia pernah mencoba membuang bambu itu, namun ketahuan oleh Sekar Mirah. Dia bahkan sudah beberapa kali memperingatkan Sekar Mirah bahwa kepercayaan itu akan menyesatkan. Kirana mendengarkan Nabila. 3 hari setelah itu, Sekar Mirah akhirnya dibawa ke rumah sakit khusus kejiwaan. Anaknya membawanya menuju ke sana menggunakan sebuah mobil sedan berwarna hitam. Sebenarnya, Nabila ingin mengajak Kirana untuk ikut bersama anak Sekar Mirah ke rumah sakit itu. Namun, keadaan sepertinya kurang mendukung, terkesan tidak sopan jika mengajak Kirana saat itu juga. Di sisi lain, Damas bertemu dengan seseorang pengusaha tekstil di kota. Kalau memang Bapak menyetujui kerjasama ini, kita bisa mendiskusikan kembali tentang keuntungannya nanti. Saya pikirkan dahulu, jujur ini semua terlalu mendadak untuk saya, apalagi toko tekstil Bapak Damas kan masih baru, jadi bagi perusahaan besar kami hal itu sedikit berisiko, kata Pak Darmo, pemilik perusahaan besar tersebut.
Saya sangat paham dengan posisi Bapak, namun bila mana Bapak setuju, silakan hubungi nomor saya ya Pak. Ucap Damas sambil memberikan selembar kertas putih yang berisi nomor HP-nya. Tenang saja Pak, saya juga mempunyai modal yang cukup besar atas toko tekstil baru itu kok. Saya juga merencanakan bahwa akan diadakan obral besar-besaran untuk pembukaan toko selama 1 minggu. Obral ini akan memakai sisa modal toko yang lebih, kata Damas menerangkan kepada Pak Darmo. Pak Darmo terdiam sejenak. Dia memainkan ballpoint yang dia bawa. Sesekali kepalanya mengangguk dan juga berdehem. Kita akan coba kerjasama ini, Pak. Damas tersontak kaget bercampur bahagia. Akhirnya dia bisa bekerja sama dengan seorang pemilik perusahaan tekstil besar yang sukses dan profesional. Terima kasih, Pak. Besok saya kabari kesiapannya. Saya juga sudah memiliki beberapa pekerja walaupun tidak banyak. Saya yakin mereka akan senang atas kabar gembira ini. Pak Darmo kemudian mengangguk, dia tersenyum dan beberapa saat kemudian akhirnya Damas menyudahi pertemuan itu. Mereka berjabat tangan, tanda kerjasama memang benar-benar berlaku. Sekar Mira pun kemudian dibawa masuk ke dalam rumah sakit itu. Namun tiba-tiba saja dia memberontak, mungkin dia takut melihat keadaan sekitarnya yang terlalu ramai dengan suara pasien lain. Bahkan anaknya sampai mentelepon orang dari desa, maka Nabila lah yang ditelepon. Dia satu-satunya orang yang peduli dengan masalah Sekar Mira, alhasil Kirana ikut bersamanya. Setelah sampai, Nabila mencoba memegang tangan Sekar Mira dan kemudian menenangkannya. Nabila kemudian menuntunnya ke sebuah bangku. Tidak apa-apa, Anda tidak akan lama di sini. Kita hanya periksa saja. Setelah ini kita ke desa dan bersama lagi. Semua akan baik-baik saja, tenanglah, kata Nabila. Kirana hanya menggigit jarinya. Ia ketakutan. Beberapa saat setelah itu, seorang pasien lewat di depannya bersama seorang dokter. Ada monster hitam di belakangmu. Dia sangat tinggi. Tubuhnya seperti pohon bambu, kata pasien itu. Seorang penderita kejiwaan, orang gila. Tentu saja Kirana mengabaikan. Tahu juga hanya perkataan orang gila. Namun sebenarnya, makhluk itu memang benar-benar ada di dekat Kirana. Ibu ini hanya perlu obat, Pak, kata dokter kepada anaknya Sekar Mira. Dia mengelus dadanya dan bersyukur gangguan kejiwaan yang dialami ibunya tidak perlu tindakan yang berlebihan. Nama anak Sekar Mira adalah Aji. Malam pun tiba, Aji memberikan obat kepada Sekar Mira. Obat itu diminum oleh Sekar Mira tanpa bantuan Aji. Nak, tolong bebaskan ibu dari keadaan ini. Ibu ingin bersosialisasi dengan masyarakat desa. Ibu ingin memiliki kehidupan yang normal, yang seperti orang lain. Kapan obat ini harus terus ibu konsumsi? Sampai stres ibu hilang. Sampai ibu sembuh dan tidak lagi berteriak tanpa sebab. Jujur saja aku malu, Bu. Setiap malam menyakiti ibu kambuh. Masyarakat desa kadang mendengar ibu teriak-teriak. Ibu janji ya akan mengendalikan diri dan tidak teriak-teriak lagi. Itu karena apa yang terjadi di antara keluarga kita. Aku tahu, Bu. Makanya ibu sembuh dulu. Aji janji ibu akan memiliki kehidupan normal seperti orang-orang kebanyakan setelah ibu sembuh. Aji, dengarkan ibu, makhluk itu belum pergi. Dia masih di sini. Ibu sering melihatnya hadir di sini malam-malam. Bahkan saat ibu tertidur, dada ibu sesak seperti diduduki oleh sesuatu. Satu hal yang kamu harus ingat, ibu tidak gila. Hal-hal aneh yang memang tidak masuk akal, yang tidak dipercaya orang-orang, hal itulah yang benar-benar ada dan mengganggu keterangan ibu. Aji hanya mengangguk. Kirana, panggil Ayuni dari balik pintu. Ayuni kemudian mengetuk pintu itu berkali-kali supaya Kirana lekas keluar. Iya, Bu, kakek punya patung ya di rumah ini. Kamu tahu tidak? Patung apa, Bu? Setahu Kirana tidak ada patung di rumah ini. Tadi, waktu ibu menyalakan lampu kuning samping rumah, ibu melihat bayangan manusia bertubuh tinggi, kurus dan bayangan itu hitam. Ya, ibu pikir itu patung milik kakekmu.
Entahlah, tidak jelas juga, tapi ibu penasaran. Ibu sudah mencoba bertanya kepada ayahmu, namun ayahmu tidak mau dibangunkan. Dia masih tertidur pulas. Diajak bicara pun tidak mau. Halusinasi mungkin. Segampang itu kamu berkata bahwa ibu berhalusinasi? Tidak pernah sekalipun seumur hidup ibu mencoba mencari tahu lebih dalam tentang hal-hal seperti itu. Tapi sekarang ibu melihatnya. Walaupun ibu bilang kepadamu kalau itu hanya sebuah patung dalam lubuk hati yang paling dalam, ibu yakin bahwa itu adalah makhluk halus. Tidak, Bu. Aku tahu yang ibu alami kok. Aku juga pernah merasakan sosok itu. Aku percaya dengan ibu. Sekarang ibu tidur saja. Ya sudah, ibu ke kamar dulu ya. Kirana pun mengangguk dan kemudian masuk ke dalam kamarnya lagi. Sebenarnya dia takut, apalagi setelah ibunya melihat sosok itu. Kirana menarik selimut dan menenangkan dirinya, berusaha menghilangkan bayangan itu dari benaknya. Sesaat kemudian akhirnya Kirana tertidur nyenyak, dan malam itu, di saat semua orang tertidur, termasuk keluarga Kirana, makhluk tinggi kurus berwarna hitam itu muncul di jalan depan rumah. Cara berjalannya melambat seperti bambu yang diterpa angin pelan. Tidak ada yang melihatnya pada saat itu. Sampai pagi pun tiba, orang-orang melakukan aktivitasnya lagi. Telepon di samping tempat tidur Kirana pun berbunyi. Rupanya Nabila yang menelepon. Kirana, kemarilah. Ada orang kecelakaan di dekat pintu masuk desa Kayu Jati. Kondisinya sangat parah. Siapa yang kecelakaan? Tiba-tiba saja telepon mati. Tentu Kirana bergegas menuju ke sana. Tidak peduli penampilannya yang masih sangat berantakan. Setelah memakai jaket, Kirana bersepeda menuju lokasi. Nabila, aku di sini, kata Kirana sedikit berteriak. Nabila berlari, sesekali membenarkan posisi rambutnya yang menutupi wajahnya karena diterpa oleh angin. Sebenarnya dia itu bukan warga sini, tapi kondisinya parah, dan aku dimintai pertolongan tadi. Setelah ini aku akan mengajakmu mengantar korban ke rumahnya. Kebetulan ada KTP di dompetnya. Baiklah, aku akan menemanimu. Nabila ikut mengantar korban itu ke rumahnya, dibantu para warga yang lain. Korban itu tiba di rumahnya dengan kondisi selamat, walaupun keadaan fisik yang sangat parah. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit langsung saja, Pak? Kata salah satu anggota keluarga dengan histeris. Tampak raut mukanya yang begitu sedih melihat kejadian tidak mengenakan ini. Matanya memandang ke sana kemari, dia begitu panik. Begini, Bu. Sebenarnya menurut kami lebih baik Ibu tahu dulu tentang kondisi keluarga Ibu. Setelah itu, kami akan meminta persetujuan dari keluarga korban untuk tindakan yang akan dilakukan terhadap korban, kata Nabila menjelaskan. Tolong bantu saya membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Saya tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa selain kepada kalian. Tentu saja, pada saat itu juga, orang-orang bergegas menuju ke sana. Sesamanya di rumah sakit, mereka menunggu hasil pemeriksaan. Kok kamu bisa ketemu sama orang itu? Tanya Kirana. Aku tadi habis dari pasar, disuruh sama ibu, tapi tiba-tiba aku mendengar suara orang menjerit dari belakang. Refleks aku kaget, ternyata orang kecelakaan. Saat itu memang aku berada di lokasi kejadian. Makanya aku dimintai tolong oleh para warga. Tiba-tiba saja dokter datang dan menghampiri semua orang yang berkumpul di depan ruangan itu. Maaf, bolehkah saya berbicara dengan keluarga pasien? Saya, Dok. Bu, kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun keadaan pasien terlalu parah. Dia kehabisan darah. Seandainya saja ia dibawa ke sini lebih cepat, mungkin dia akan selamat. Seketika itu juga, ibu itu terduduk lemas. Dia menangis terseduh-seduh. Entah kenapa, Kirana terlihat lemas. Dia seperti merasakan sesuatu yang tidak begitu bersahabat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman, yang nantinya akan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, bagaimana yang dirasakan oleh Kirana nantinya, kalian harus tonton kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya.
karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman, dan juga untuk kalian yang belum subscribe juga, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan itu nantinya akan masuk notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini ke HP kalian. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya lagi dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.